أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Karena pada posisi ketika kita masih ada semangat untuk belajar, maka kita masih ada kesempatan untuk menjadi baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambunya lewat Rasulnya, dan siapa yang berjalan menuntut ilmu maka akan dimudahkan mencapai surga. Dan semua hal itu kuncinya ada di ilmu. Dan kali ini kita akan membahas yang lanjutan yang kemarin sebenarnya. Kalau kemarin kita membahas lampu, kemudian kita membahas masalah jantung, kita membahas sesuatu yang masih terkait dengan jantung. Jadi ada salah satu organ tubuh kita itu juga akan nyambung ke jantung, dan jantung itu akan terlihat tanda-tandanya itu sehat atau tidak sehat. Itu salah satunya ada di lidah. Jadi kita akan belajar masalah lidah, dan ini penting karena ini akan menyangkut masalah hidup kita seterusnya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, wa may yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, maka Allah mengatakan tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan, jadi dari semua ucapan kita, karena Allah menegaskan tidak ada suatu ucapan apapun yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam surat Al-Qaf ayat 18. Jadi semua bentuk yang kita ucapkan, jangan lupa, itu selalu ada malaikat pengawas. Baik itu kita dalam posisi serius, bercanda, dan yang lainnya, kita semuanya ada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan lewat malaikat yang mencatat, yaitu Raqibun 'Atid. Itu malaikat yang selalu hadir untuk mengawasinya dan mencatatnya. Jadi dan ini itu penting sekali. Jadi kalian itu kalau di belajar atau masih di sini, posisi kalian itu mau bercanda ya pikir dulu bercandanya bagaimana, mau mengucapkan kata-kata kotor ya bagaimana. Ini lidah kita, lisan kita. Jadi penting ya, penting sekali. Karena nanti salah satu yang kebanyakan orang itu akan terjerumus ke neraka maupun masuk ke surga karena ucapannya. Jadi ini dari ayat ini pun kita sudah mengetahui ketika kita mencintai seseorang atau kita membenci seseorang, kita tidak boleh untuk mengucapkan sesuatu yang melampaui batas. Kita mau menilai seseorang itu juga tidak boleh melampaui batas. Kita menilai diri kita sendiri dengan ucapan-ucapan yang akan kita ucapkan, itu juga tidak boleh melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berbicara atau diam. Jadi pembicaraan kita, lisan kita, lidah kita ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang bisa ditunjukkan kita itu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak.
Jadi dikatakan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya ia berbicara. Nah, kita berbicara ini berbicara yang betul-betul sudah mengetahui makna dan manfaatnya. Seandainya itu tidak bermanfaat, maka dikatakan auliasut, maka diamlah. Jadi apa-apa yang kita katakan itu harus bermanfaat. Lidah kita harus bermanfaat. Ya, ini karena ini salah satu bentuk kunci kita mau masuk surga atau tidak. Ucapan kita itu akan membawa ke surga atau ke neraka. Lidah kita yang kita ucapkan itu sebenarnya kalau secara sisi psikologis itu adalah cerminan dari hati atau cerminan dari jantung. Jadi kalau jantungnya itu sebenarnya mengatakan, sebenarnya dalam pikirannya itu lidah itu bisa berbohong kan? Lidah itu bisa berbohong karena diperintahkan oleh jantung yang menguasai kesadaran. Makanya lidah itu adalah akar dari jantung. Karena semua kesadaran itu dikendalikan oleh jantung. Jadi ketika apabila seseorang itu tidak bicara, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, apabila seseorang tidak berbicara, maka hendaknya dia berpikir dulu sebelum berbicara. Jika ada kebaikan yang bermanfaat, maka katakanlah. Dan jika meragukan, maka jangan berbicara sampai dia itu menjernihkan kata-katanya atau sampai dia itu paham betul apa yang mau dikatakan, ditimbang apakah bermanfaat, manakah muslim yang terbaik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dan siapa dari kaum muslimin yang selamat dari lidah dan tangannya. Jadi salah satu orang yang terbaik itu adalah yang menjadikan lisan dan tangannya itu membuat keselamatan untuk kaum muslimin. Jadi siapa yang orang muslimin itu selamat dari lidah dan tangannya, maka itu termasuk orang yang baik. Dan di sini disebutkan kenapa lidahnya. Kenapa lidahnya? Ada yang tahu? Terbaik. Nanti salah satu timbulnya perpecahan, timbulnya pembunuhan, timbulnya semua itu diawali juga dari fitnah, dari kata-kata. Dan kebanyakan orang sekarang ini tidak memahami kalau lidahnya itu sekarang ini bermasalah. Loh, saya tidak mengucapkan apa-apa, tapi menulis sesuatu di medsos, itu sama aja. Jadi apa yang ditulis di medsos, ditulis di HP, ditulis di apapun, maka itu adalah kata-kata, dan itu adalah wakil dari lidah. Dan itu menunjukkan apa yang ada di dalam perasaannya dan apa yang ada di alam pikirannya. Juga apa yang ada di sisi psikologisnya. Nanti ada beberapa orang yang punya kelainan-kelainan yang terkait dalam hal ini. Jadi nanti ada ciri-ciri orang itu lemah jantungnya, orang itu gampang pukul, gampang marah, kemudian kata-katanya itu kotor. Itu karena sisi psikologisnya dan sisi fisiknya itu sudah terganggu. Jadi kita sangat penting untuk menjaga lidah kita. Diriwayatkan dari Sa'id bin Sa'ad rahimahullah taala bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa siapa yang dapat menjamin bagimu apa-apa yang ada di dua rahangnya, artinya ada yang di dua rahangnya yaitu lidah.
Dan apa-apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluan, aku akan menjamin baginya surga. Ini kenapa yang diutamakan itu di depan itu adalah lisan dulu. Ini sangat penting. Jadi lisan kita itu kadang apa ya namanya, katakanlah karena lidah itu tidak bertulang, jadi gampang kesana gampang kemari, jadi gampang dibelokkan kemana-mana, begitu alur gerak. Dan seperti itulah cerminan hati, jantung, pikiran itu mudah dibelokkan. Makanya ada doa untuk mendapatkan ketetapan keimanan apa? Doanya apa? Doanya apa? Apa? Iya, sebagian aja lupa. Lupa. Kalau masakin kolbi ala ini wala ta'atik ya. Ada lagi ditambah, ada yang mengatakan tambahan untuk doanya wala mahbatik, ya Allah tetapkanlah gitu loh, kolbi, sakit kolbi ya, tetapkanlah di atas apa? Alamatnya iya, doanya gimana? Nah, alat ini yaitu tentang masalah agama dalam din, kemudian dalam ketaatan, kemudian dalam kecintaan. Jadi kenapa meminta doa yang seperti itu? Karena hati itu akan seringkali akan berubah, mudah berubah. Karena keimanan itu naik turun. Ketika tidak meminta penjagaan dari Allah, maka seperti itu, iman itu kadang melari kemana-mana, mudah tergoda. Lisan juga seperti itu, karena lisan adalah akar dari jantung. Kita lanjutnya. Jadi penting sekali masalah kita itu menjaga lidah kita. Dan sekali lagi, lidah itu adalah akar dari jantung. Jadi apa-apa yang ada di jantung itu akan terlihat di lidah. Secara psikologis, apa-apa yang dipikirkan, apa-apa yang ada di dalam kesadaran seseorang itu akan tercermin di lidahnya, di dalam ucapannya. Ketika dia beriman, dia akan mengucapkan sesuatu yang baik. Ketika dia akan turun imannya, dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Nanti kita akan juga sampai pembahasan yang namanya hibah namimah. Hibah itu apa? Membicarakan hal yang tidak disukai oleh orang lain. Ya, kalau namimah. Ya nanti sambil belajar ke Ustaznya. Jadi ini poin-poin penting di sini itu akan kita lihat bahwa kita itu sebenarnya itu berjalan di antara surga dan neraka. Ketika kaki kita itu salah, maka kita akan terjerumus pada salah satu yang menyebabkan kita sengsara seterusnya. Dan di sini yang salah satu kaki untuk melangkah yang menyebabkan kita itu bisa masuk ke surga atau tergelincir ke neraka itu adalah lisan kita, dan itu ucapan kita yang dikendalikan oleh lidah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan kata-kata dia tidak menyangka bahwa ucapannya itu menyebabkan ia tergelincir di neraka lebih jauh dari jauhnya antara timur dan barat. Dalam riwayat Bukhari lafadznya itu lebih jauh dari jarak antara barat tanpa menyebut kata-kata timur. Di sini disebutkan sesungguhnya seseorang itu mengucapkan kata-kata dan dia tidak menyangka. Berarti dia tidak menyadari apa yang diucapkannya, yang menyebabkan dia tergelincir ke neraka. Jauhnya lebih jauh antara barat sampai timur dan barat jaraknya. Kalau kita melihat jaraknya timur dan barat itu ada batasnya ya. Kita itu sampai saat ini kan secara sains itu timur dan barat kalau ketemu di mana ini? Ketemunya nggak tahu. Di titik nolnya di mana? Di situ sangat jelas sekali kita harus berhati-hati dalam ucapan kita, dalam menjaga lisan kita. Jadi kalau kita itu bisa menjaga lisan kita, berarti kita akan lebih dekat ke surga. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, akan lebih mudah tergelincir ke neraka. Dan itu kadang tidak kita sadari. Kadang kita menasihati seseorang hanya sepele gitu. Misalnya kalian yang besar-besar menolak ya, yang kecil-kecil dikandani le ojo dolanan neko-neko wis mending kowe dan sholat dikira gitu ya. Kata-kata itu sepele, siapa tahu itu menjadi amalan yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika adik-adik kalian yang kecil-kecil itu manut, kalian dapat hadiahnya. Tapi kalau kalian itu menyuruh yang kecil-kecil itu sesuatu yang jelek atau mengucapkan sesuatu yang jelek dan itu terlepas dan itu dicatat dan kalian nggak sempat untuk taubat, terus gimana? Yang nggak sempat untuk taubat efeknya ya terus, dan itu bisa menyebabkan ketergelinciran ke neraka. Maksudnya seperti itu. Juga masih disebutkan oleh diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya yang panjang, sesungguhnya seseorang mengatakan kalimat yang diridhai oleh Allah dan ia tidak menaruh perhatian terhadapnya. Maksudnya tidak menaruh perhatian, kata-kata itu tidak sepele, sepintas lalu, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak menganggapnya kayak biasa aja gitu. Tapi Allah tetap berikan balasannya, yaitu mengangkat derajat kita. Sebaliknya seperti ini. Sesungguhnya seorang hamba mengatakan kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak menaruh perhatiannya. Maksudnya kata-kata itu juga dianggap sepele. Melainkan ia terjerumus dengan sebab kalimat tersebut ke jahanam. Jadi seneng nggak jahanam? Kalian itu sudah dewasa, sudah mikir sekarang saatnya kita itu untuk memperbaiki diri. Kita itu memilih yang mana kan itu? Memilih kalimat yang diridhai oleh Allah atau kalimat yang dimurkai oleh Allah. Seringkali ya umat-umatan mengumat sesuatu itu termasuk kalimat-kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalimat-kalimat umpatan ini. Ya, kalimat umpatan itu ya macam-macam. Apa contohnya? Mengumpat.
pada nanti kita itu waktu belajar malam aja, jadi belajar pas juga mengganggu ya. Belajar di bahasa Jawa ini. Jadi kadang kita itu mencela seseorang. Jadi kalau ini ucapan kita itu kan laksana panah. Sekali sudah dilempar itu tidak akan kembali kecuali menancap pada sasarannya. Entah sasarannya itu kena orang lain atau kena pada diri kita sendiri. Jadi kalau sering mengumpat, misalnya ngumpat temannya, ya kamu bodoh, misalnya. Suatu saat kalau temannya kena air kalian, kena ucapan kalian, betul bodoh kan ini. Atau kalau temannya tidak kena, kebodohan itu akan kembali pada diri sendiri. Dalam bentuk berbagai hal. Entah itu bentuknya kadang itu tidak sampai kepada hafalan ilmu, tapi kebodohan dalam sikap, kebodohan dalam mengambil manfaat dan yang lainnya. Dan itu pasti gitu. Karena itu sudah ketika sudah dilepaskan itu tidak akan kembali, tidak akan bisa dicabut. Tidak sebagaimana orang sekarang ini misalnya ada salah kata-kata ke temannya, ya wes ucapanku tak sebut gitu ya. Tidak semudah itu kan. Semua itu kan sudah ada catatannya masing-masing. Misalnya mengatakan kepada temannya dan salah gitu, ucapanku tak sebut gitu. Tidak semudah itu. Bagaimana dia harus memperbaiki tobatnya dan kata-kata itu minta maaf, terusnya memperbaiki sikapnya, dan itu mas perangkaiannya itu panjang sampai mendapatkan keridhaan dari yang diumpat misalnya. Jadi tidak semudah nanti wis kata-kata tak sebut, tidak ada semudah itu. Atau kata kita itu WA itu dihapus itu, ya sebenarnya kan lokal dihapus cuma di layar HP. Tapi aslinya sejak rekamnya ya ada di server kan gak hilang sampai berapa tahun. Dan semuanya ada bukti sebenarnya. Itu aja di dunia, apalagi yang dicatat di catatan. Ya tadi malaikat pengawas. Ini tidak akan hilang. Kemudian kita harus memperbaiki kata-kata itu bagaimana, memperbaiki diri kita bagaimana. Yang kecil itu dibiasakan untuk sering berdoa, dibiasakan untuk sering mengatakan kata-kata yang baik gitu. Ini dimulai dari kecil. Kalau nanti sudah agak besar-besar seperti itu nanti agak repot nanti. Jadi pembiasaan itu mulai dari kecil. Dan lisan itu ada yang diucapkan itu, ada ucapan-ucapan yang sifatnya itu dohir dan ada ucapan yang sifatnya batin. Jadi ketika lidah kita itu dalam posisi diam, tapi jantung itu bergerak, kemudian badan itu mengucapkan sesuatu. Walaupun lisannya itu diam, itu termasuk juga dalam kaidah-kaidah apa yang diucapkan atau dilisankan. Jadi sangat terkait sekali antara jantung dengan lidah, karena memang secara ilmu kesehatan dari TCM, jadi lidah itu adalah akar dari jantung. Jadi nanti kaitannya akan kita jelaskan pada sesi ini, tapi agak ambil. Jadi sangat penting ketika kita menjaga lidah kita. Ini dalam hadis yang sangat panjang, yang riwayat-riwayat yang sangat banyak. Kemudian kita itu dari perkataan ulama
itu sangat banyak yang terkait dengan lidah. Sebagaimana dari misalnya diriwayatkan dari perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjarakan kecuali lidah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjarakan kecuali lidah. Ini sangat penting. Kenapa? Karena lidah ini ketika tidak dipenjara, ketika tidak dibatasi, maka dia tadi apa? Bergerak ke sana kemari bebas ya gitu. Kemudian di perkataan yang lain mengatakan perumpamaan lidah itu seperti binatang buas yang liar. Jika engkau tidak mengurungnya, maka dia akan menyerangmu. Perumpamaan lidah seperti binatang buas yang liar. Jika engkau tidak mengurungnya, maka dia akan menyerangmu. Jadi menyerang balik bisa. Kata-kata itu berapa banyak orang itu juga akan tergelincir, jatuh dari harga dirinya, dari kehormatannya, dari semua hal itu karena ucapannya. Kalau di Jawa itu ada falsafah ajine kiri sangka laki. Jadi harga diri itu dari apa? Dari laki. Laki itu tidak yang diucapkan. Jadi ajining diri kita, kehormatan kita itu terletak di lidah. Jadi kalau kita itu mau baik dan mau istilahnya terhormat, ya kita bisa mengatur lidah kita. Kemudian ada sebuah syair yang bagus. Jagalah lisanmu, hai sekalian manusia, dan janganlah biarkan ia menggigitmu, karena sesungguhnya ia adalah ular. Berapa banyak yang berada di dalam kubur terbunuh karena lisannya. Barang siapa yang takut bertemu dengannya, sesungguhnya adalah orang-orang yang berani. Maksudnya siapa yang takut itu orang-orang yang menjaga lisannya. Jadi perumpamaan ini sangat tepat dan sangat pas seperti yang disebutnya Abdullah bin Mas'ud. Dan masalah kita itu harus memenjarakan lidah kita, artinya membatasi gerak lidah kita. Juga perumpamaan perkataan yang lain dari sahabat yang lain, itu perumpamaan lidah seperti binatang buas yang liar. Jika engkau mengurungnya, jika engkau tidak mengurungnya, maka dia akan menyerangmu. Ini harus kita pahami di sini. Dan yang paling sering terjadi itu untuk lidah itu terjatuh itu pada hibah dan namimah. Dan ini mungkin sering kita lakukan dan tidak kita sadari. Jadi kita akan bahas masalah hibah dan namimah. Hibah itu salah apa? Hibah itu artinya hibah adalah ketika engkau menyebut sesuatu tentang sesuatu yang dibenci. Jadi kita misalnya membenci si fulan gitu, dan kita menyebutnya apakah tentang tubuhnya, tentang agamanya, tentang kehidupan dunianya, tentang dirinya, penampilan fisiknya, karakternya, kekayaannya, anaknya, ayahnya, atau istrinya, atau pembantunya, atau surbannya sekalipun, atau sendalnya sekalipun, atau cara bicaranya, cara berjalannya, kemudian bagaimana dia tersenyum, bagaimana waktu yang dia gunakan, bahkan
kaitan keningnya kita bicarakan, karena sudah ada unsur apa? Kebencian atau unsur ketidaksukaan. Yang demikian itu termasuk bagian dari riba. Baik itu kita ucapkan dengan kata-kata atau kita tuangkan dalam tulisan atau kita hanya menunjuk isyarat dengan mata, dengan tangan atau dengan kepala, itu bagian dari riba. Apalagi yang diucapkan. Jadi misalnya kita tidak senang, ada yang tidak senang si fulan A misalnya mengatakan, ini bocah kok kayak bucang melakukan ini mari seperti ini kan gitu, bikin ini gitu. Maka dengan dasar-dasar kebencian itu atau ketidaksukaan itu kita masuk pada riba. Misalnya ketika kita mengenai tubuhnya, ketika kita mengatakan dia buta, dia pincang, dia bermata muram, dia botak, dia pendek, dia tinggi, dia hitam, dia kuning dan yang lainnya, itu termasuk sebutan-sebutan mengenai fisiknya. Maka sebutan-sebutan seperti ini tidak pantas kita ucapkan, karena semua sudah ada soalnya, sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaannya seperti itu. Tidak perlu kita bahas dan tidak perlu kita bicarakan, karena ini akan ucapan kita termasuk bagian dari riba. Adapun mengenai kualitas keagamaan seseorang yang kita gibahkan, misalnya kita mengatakan, oh dia itu seorang yang bermaksiat, dia itu seorang pencuri, dia itu seorang pengkhianat, dia itu seorang zalim, dia itu orang yang meremehkan sholat, dia meremehkan najis dan seterusnya. Itu tidak perlu kita bicarakan. Kalau memang itu jalan terbaik, nasihat, bukan dibicarakan di umum atau dibicarakan dengan orang lain, karena itu tidak membawa manfaat dan itu bagian dari riba. Misalnya ini yang besar tahu yang kecil, sholatnya dong-dongan, nggak usah dibicarakan dengan temannya, langsung dinasihati, dik, sholatnya yang segar, sholatnya yang tepat waktu, sudah, itu nasihat namanya. Tapi kalau itu dibicarakan di tempat yang lain dan yang dibicarakan itu tidak dengar dan tidak menyukainya, kita termasuk dalam riba. Misalnya kita menghibahkan orang lain terkait dengan nasabnya, dengan orang tuanya. Misalnya orang tuanya itu orang tuanya seorang Hindi, misalnya orang keturunan India. Ayahnya seorang pemalas, ayahnya seorang petani, ayahnya seorang pedagang, dibicarakan itu. Dan itu padahal tidak membawa manfaat apapun ketika kita membicarakannya dengan orang lain. Mau bapaknya itu pedagang, mau petani, ya itu sudah urusan sana, kenapa kok dibicarakan gitu maksudnya. Jadi pembicaraan seperti itu termasuk nanti bisa jatuh pada riba, kecuali kalau itu nanti ada manfaatnya dan membawa barokah. Misalnya kondisinya seperti ini, ya, misalnya ada seorang anak kondisinya tidak baik karena bapaknya kondisinya kerjanya seperti ini, kekurangan makan, bagaimana kita mencari solusinya? Itu tidak apa-apa, bukan bagian riba, karena itu mencari solusi dan penyelesaian. Tapi kalau itu hanya mengucapkan dan tidak membawa manfaat apapun, hanya sekedar untuk obrolan, maka itu termasuk bagian dari riba. Dan banyak sekali yang akan kita pelajari. Jadi menyebutkan segala sesuatu hal tentang seseorang yang dia benci, ini perlu kita pertimbangkan, karena ini bagian
hibah. Jadi kita membicarakan seseorang itu di belakang kita itu namanya hibah. Jadi misalnya membicarakan misalnya di sini ada bisa dibicarakan oleh si bulan 1 dengan bulan 2 misalnya. Dan ini termasuk bagian dari hibah. Coba nanti kalau kalian bisa buka surat Al-Hujurat itu ada ayat di situ juga surat Al-Mazah masalah orang yang mengumpat dan mencela itu celahannya seperti apa nanti akan kelihatan nanti belajar di tafsirnya juga di surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Kemudian juga ulama yang 11 itu juga masalah banyak yang orang yang mencela dan mengaturkan fitnah. Kemudian juga hadis ini juga hadis orang yang nanti masuk ke namimah itu adu domba. Jadi si fulan tidak mengatakan A tapi dikatakan dikatakan kepada orang lain. Selain namimah itu nanti menimbulkan adu domba, menimbulkan fitnah, juga menimbulkan bahaya, yaitu bahaya nanti perpecahan itu akan banyak terjadi karena namimah adu domba. Satu di kesana dikatakan A, satu balik ke B dikatakan yang lain lagi. Bahkan diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, layak turun Jakarta namimah. Layak turun Jakarta namimun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian juga disebutkan masalah adu-domba. Sesungguhnya perbuatan termasuk perbuatan dosa besar, yaitu keduanya, yaitu ada dua orang itu saling mengadu domba. Jadi ini ada riwayat masalah namimah. Jadi sangat penting sekali kita menjaga lisan kita, lidah kita. Dan kemudian ketika kita melihat lidah kita, lidah itu terhubung kembali ke jantung. Lidah kita itu mewakili bagian tubuh kita. Jadi lidah itu dari pangkal itu yang belakang itu sampai ke ujung. Ujungnya itu bagian atas itu namanya jantung. Belakangnya itu ada paru-paru. Belakangnya lagi sisi kanan itu ada empedu. Sisi kiri ada liver. Belakang paru-paru yang tengah itu ada lambung. Ke kanan sedikit itu ada limpa. Ke belakangnya empedu itu ada usus besar, yang sebelahnya ada usus kecil, yang belakangnya lambung sejajar dengan usus, tapi ada ke bawah dikit itu alat reproduksi sama kandung kemih. Ya, belakang sendiri itu namanya ada organ namanya ginjal. Yang tengah lidah kita dari ujung sampai belakang itu mewakili sistem tulang belakang kita. Itu
Jadi ketika kalian itu ingin memperbaiki kualitas hidup kalian, maka kalian bisa melihat lidah kalian. Yang masalah itu di mana? Karena apa? Kalau kita mempelajari lidah kita, berarti yang pertama kali kita pelajari itu adalah namanya sen atau rohnya lidah. Tidak itu nyatu. Jadi nanti kalau sampai sudah mahir untuk diagnosa akan mengetahui kalau rohnya lidah itu bagus, maka orang itu sehat, orang itu kuat, kualitas hidupnya itu luar biasa, vitalitas hidupnya itu masih panjang. Tapi ketika lidah itu rohnya itu sudah layu, maka kehidupannya itu ya kita ibaratkan tanaman. Kalau tanaman layu, ya kalau nggak cepat mati, tidak tertolong, maka dia akan kalau tidak diperbaiki dan tidak tertolong, maka dia akan cepat mati. Itu namanya lidah, ada rohnya layu. Dan lidah itu ada yang lidah itu sudah kering. Artinya dia cuma tinggal saugan aja. Dia hanya bertahan. Nanti kalau airnya tinggal sudah mau habis, ya habis. Ada lidah itu yang sudah kehilangan rohnya, artinya sudah kehilangan kesadaran. Walaupun dia itu tanpa ada cairan darah yang masih bagus, tapi roh lidahnya itu tidak ada pancaran, maka dia akan terganggu emosional. Jadi itu bagi kalian yang ingin belajar, nanti kalian bisa melihat tanda-tanda orang yang mau meninggal. Kalau kalian belajar itu sampai detail, kalian akan mendapatkan materi seperti ini. Jadi kalau ada orang sakit itu akan kelihatan ini masih bisa tertolong, ini penyakitnya gampang disembuhkan, ini penyakitnya masih gampang disembuhkan, ini penyakitnya gampang hilang. Ini susah disembuhkan, ini susah disembuhkan, hidupnya bertahannya lama, ini susah disembuhkan tapi tidak bertahan lama. Itu semua akan kelihatan. Gimana? Misalnya ada contohnya di kasus jantung itu ada panas kosong misalnya. Dan yang lainnya, nanti kalian itu akan tahu kenapa lidah itu paling mudah. Zaman dulu sebelum zaman modern ini ada tes EKG, kemudian tes endoskopi dan yang lainnya untuk melihat organ dalam dan kekuatan jantung. Itu zaman dahulu sudah ribuan tahun itu pakainya melihat lidah. Waktu saya kecil itu kalau dokter periksanya apa? Periksanya cuma di center buka gitu. Center terus mata makinya center sebentar. Itu diagnosa dari mata, iridologi sama dari lidah. Zaman saya kecil seperti itu. Perkembangannya dokter sekarang nggak pakai seperti itu. Ilmunya sudah kemana saya sudah nggak tahu. Dulu obatnya itu kalau ngasih itu ya resepnya kayak tepat gitu, cepat mari. Kalau sekarang ini dokter ngasih nggak sembuh gitu. Kenapa? Gitu. Karena memang posisi lidah itu sekarang itu diabaikan diagnosanya. Ya diakui aja memang seperti itu. Memang banyak kontroversinya. Oh, nggak boleh disebutkan karena bertentangan dengan medis. Tidak, memang kenyataan seperti itu. Karena ada orang yang di EKG misalnya jantungnya bermasalah, ritme jantungnya bermasalah, langsung dikasih obat jantung. Padahal itu disebabkan oleh organ-organ yang lain. Misalnya dia ada kecemasan tinggi, lambungnya yang bermasalah. Kemudian dia ternyata ada hipertensi,
livernya dulu yang membara, yang bermasalah. Saya punya pasien kemarin itu disuruh pasang ring. Orangnya itu jalan yang biasa, cuma dia itu sempat sesek sekali, langsung masuk ke dokter. Ponisnya apa? Penyumbatan jantung harus segera dipasang ring. Saya bilang, namanya Pak Melet. Loh itu asam lambungnya tinggi loh. Jenengan itu gak perlu pasang ring, perbaiki dulu asam lambungnya, jenengan turunkan kolesterolnya kayak gitu. Karena sumbatan-sumbatannya ada di kolesterol darahnya terlalu pekat. Tapi 2 kali sudah ada apa-apa, ya nggak merasakan sesak, aktivitas biasa, mau olahraga yang biasa, apa yang biasa. Karena memang masalahnya ada di lambung, dimulai dari asam lambung. Tapi kalau langsung mengikuti dikasih pasang ring kemudian suruh minum pengencer darah seumur hidup, ya kasihan kita. Ya benar-benar kasihan gitu loh. Jadi dengan misalnya nanti belajar yang besar itu nanti belajar pengobatan. Jadi kalau orangnya sakit di sini, jadi kalian yang mau pengen orang nanti edukasi apa itu. Ya. Jadi apa namanya? Seharusnya satu komunitas ini ustadznya yang perlu diperbaiki itu. Ustadznya itu mendidik atau ngirim salah satu santri untuk belajar bekam, untuk belajar diagnosa. Jadi ketika ada temannya yang sakit itu ada pertolongan cepat gitu loh. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu dibawa kemana. Ini harus tindakannya apa gitu. Itu harusnya tiap tempat yang marah harusnya seperti itu harusnya. Ya kalau ada teman terapis dekat ya nggak masalah. Tapi kalau ada pertolongan yang bisa minimal untuk lingkungan sendiri itu akan lebih baik. Karena itu butuh cepat gitu. Ya kalau siang hari sih nggak masalah. Kalau malam hari mau lari kemana? Bawa pas hujan. Kalau ada lingkungannya yang bisa tadi, akan bermanfaat. Jadi warna lidah tadi, kalau warna lidah itu menunjukkan apa? Sistem darah kita. Jadi kalau warnanya itu pink, sistem darah kita bagus. Kalau tambah merah, darah kita tambah panas. Kalau warnanya merah dan kehitaman atau merah tua, merah bata, berarti banyak terjadi stagnasi, darah itu mulai banyak yang lambat dan mulai berhenti. Kalau sudah lidah itu menghitam, itu tanda-tanda stagnasinya itu tinggi, itu memicu menjadi kanker atau tumor. Kemudian kalau warnanya agak putih, berarti posisinya darah itu lebih dingin, artinya lebih beku, tipenya dingin. Berarti di tubuh itu kekurangan darah, yang banyak adalah cairan tubuh. Jadi nanti darahnya akan lengket, kekurangan, atau orang itu mengatakan yang bisa anemia, kekurangan darah, habisnya turun. Nanti lidahnya itu namanya putih, pucat, kayak gitu. Itu fungsinya. Kalau kita memahami lidah kita paham sehat. Tiap hari kita itu melihat lidah kita, maksimal itu 4 hari sekali. Dilihat perubahan di lidah kita. Ketika kita bisa memahami, itu kita akan sehat. Jadi orang sehat. Wah, ya ini gangguan ini gimana nih? Usaha kok gak bisa diapi, saya kok sembelit. Sebabnya apa ya? Apa langsung masalah khususnya atau ada penyebab yang lain? Oh ternyata ada penyebab yang lain, livernya sedang banyak darahnya, sehingga yang mengontrol untuk pembuangan selain usus besar itu kan ada liver yang mengontrol untuk pembuangan. Ternyata malam saya begadang, angin menyerang di liver. Oh kemarin saya
makan makanan yang terlalu apa, kemudian kita bisa mungkin terjadi diare pembuangannya, itu dilihat di lidahnya, oh lidahnya terlalu apa namanya, livernya terlalu dingin sekali, khususnya ikut terserang dingin, makanya terjadi apa diare gitu. Yang diperbaiki bukan khusus besarnya, tapi yang diperbaiki adalah livernya juga. Jadi seperti itu fungsinya kita melihat lidah itu untuk kesehatan kita. Jadi diagnosa untuk lidah itu sangat penting, karena itu kita bisa melihat kekuatan hidup kita. Jadi suatu saat kita harus bisa mengenali tanda-tanda kematian kita. Nggak perlu kita matinya kapan, kita nggak tahu, tapi tanda-tanda kematian kita paham. Itu dari mana? Dari kita melihat lidah kita. Nanti kalau kita kapan ya? Saya punya teman-teman itu yang terdiagnosa nggak lama itu juga ada. Ya saya nggak berani bilang. Ditanya itu ada sakit, saya bilang masih lama nggak? Ya, nggak ada jawab. Karena memang itu sudah mau gitu. Terus ada pasien itu tak tengok, tak diagnosa lidahnya sama apa namanya, nadinya ini sudah habis. Saya enggak, dia tak tinggalkan. Saya mau diundang 10 kali tak kayak alasan. Karena tahu saya mati mayat. Yang sampai keluarganya itu marah-marah gitu. Saya itu menyepelekan. Kenapa? Dia tahu kalau itu sudah sama mayat. Saya sudah pesan ke anaknya. Bapak itu udah diopeni. Diopeni orang openi apa nih maksudnya? Sering diingatkan untuk membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah supaya istighfar. Seperti itu. Ada yang konsultasi, ya lidahnya langsung saya jawab. Itu teman itu. Ini lidah mertua saya, gimana mas? Bimbing aja, ada harapan. Konsultasi jam 7:30, meninggal jam 9. Tapi kan mending kalau itu keluarganya membawa ke rumah sakit, terus mati di perjalanan dan tidak ada pendampingan untuk ditalkin, gimana? Jadi ketika seseorang itu sudah memahami masalah seperti ini, ya akan lebih baik ketika kita bisa mendiagnosa, kita akan antisipasi yang sifatnya itu ke arah apa namanya Allah, ke arah hakikat, bukan ke arah dunia. Ada juga pasien seperti itu, keluarganya itu sudah tak bilang, bapaknya sudah ada harapan, terus cuma dibawa ke rumah sakit. Tapi kali ini saya sebagai anak ingin berbakti, ya berbakti itu masalah di dunia, urusan fisik. Lah kenapa bapaknya itu nggak pernah diajak sholat gitu, diingatkan sholat ketika sakitnya? Kenapa bapaknya itu punya harta banyak, kok nggak dikatakan bapak saya ambil sebagian harta jenengan untuk saya sedekahkan pas sama jenengan? Nggak dilaksanakan gitu. Terus dapatnya apa? Apakah anaknya ketika merawat di rumah sakit itu akan mendapatkan jadi anak yang soleh? Enggak. Dulu ada kan menjerumuskan bapaknya mati secara fisik, tapi tidak secara ruhiahnya, itu tidak ada. Ketika di akhirnya meninggal dari sakratul maut yang luar biasa. Apa ada kasihan? Makanya sekali lagi kalau kalian itu bisa nanti belajar sampai mendiagnosa seperti itu, bagus. Jadi mengetahui tanda-tanda, bukan mengetahui waktunya kapan ya. Diingat-ingat ini jangan salah persepsi. Tanda-tanda. Jadi tanda orang yang mau meninggal itu dari perubahan warna, pertama dari apa namanya rohnya lidah, yang tadi layu atau kering atau posisinya terbakar, posisinya itu sedang menguap, energinya itu akan kelihatan semua.
Dan lidah itu terkait dengan salah satunya adalah warna lidah. Warna lidah nanti ada kaitannya juga dengan lapisan lidah. Kalau kalian itu nanti melihat lidah teman kalian itu, lidahnya ada yang ada lapisannya warnanya putih tebal atau kuning, atau sama sekali tidak ada lapisannya atau pecah, itu menandakan kesehatan yang sendiri. Jadi sangat kita itu sebenarnya sudah dibekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu komplit gitu. Kita mau mencari, makanya dasar yang melatihnya makin merapatnya gitu. Ya, saya seperti itu memang jelas karena dia mengetahui kapan dia kembali, kapan itu kerusukan kita yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang dimurkai oleh Allah Taala, itu semua ada di dalam tubuh kita, dalam terutama di lisan kita tadi yang kita bahas di awal. Lisan kita itu akan mampu menjurumuskan kita ke neraka atau menarik kita menuju ke surga, menuju surga. Jadi kalau lidah tadi diingat-ingat letaknya di mana. Yang pertama jantung itu di depan, belakangnya itu ada paru-paru, kanan itu empedu, kiri itu di belakangnya lagi ada lambung, sisi lambung sebelah kanan. Jadi berdampingan dengan empedu tapi agak ke dalam itu ada limpa, belakangnya ada usus besar seperti usus kecil, belakangnya wati itu ginjal-ginjal yang antara di atasnya ginjal, di belakangnya usus, di sebagian tengah ada alat reproduksi. Itu sudah mencukupi kita mendiagnosa semuanya. Tapi ya perlu belajar. Kemudian kita juga akan bisa mendiagnosa kondisi sistem tubuh kita itu dari bentuk lidah. Jadi misalnya bentuk lidah itu ada yang tebal, ada yang tipis. Oh ini tipenya sedang, ada cairannya yang banyak, ini cairannya sedikit. Kalau panas nanti darahnya seberapa, komposisinya seberapa, lendir tubuhnya seberapa, itu kelihatan semua dari bentuk lidah. Jadi di sini bentuk lidahnya itu akan mempengaruhi apa? Sistem tubuh kita. Kalau lapisan lidah itu cerminan dari siapa? Lapisan lidah itu cerminan dari lambung. Jadi kalau putih tebal itu lembab, misalnya. Kalau putih biasa tipis, warnanya pucat, itu kondisi lambungnya sedang basah atau dingin. Kalau tidak ada lapisan, lambungnya sedang panas. Kalau ada lapisannya warnanya kuning, itu berarti kan lembab panas. Itu terkait dengan lambung. Jadi nanti obat lambungnya itu jenisnya apa, khususnya bagaimana untuk memperbaiki, dan makanannya yang harus dimakan rasanya yang apa, pemilihannya apa, itu dikaitkan dengan salah satunya adalah lapisan lidah. Jadi tapi bukan berarti semua itu serta-merta kalau istilahnya apa? Ini gizinya tinggi, ya. Langsung dikasihkan, itu bukan seperti itu. Tapi harus dipilihkan mana yang cocok untuk sesuai dengan kondisi lambungnya. Dan kondisi lambungnya nanti karena kalau sesuai dengan posisi lambungnya, itu makanan itu akan terolah dan terserah. Gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan lambungnya, itu akan ketolak. Dan itu ketika ketolak ataupun itu akan menimbulkan residu atau endapan-endapan, dan di situ akan menimbulkan banyak penyakit. Misalnya orang yang sedang lembab panas, ya kita akan otomatis mengurangi yang sifatnya ada pedas sama ada asam. Itu kita kasih sedikit apa yang mendinginkan. Ya ini orang harus makan makanan yang sedikit pahit, boleh ditambah manis sedikit untuk melembabkan, kelembabannya dia turun. Jadi seperti itu, ada pemilihannya. Ya kalau lidahnya itu sudah
seandainya warnanya lapisnya kuning pekat, dikasih sesuatu yang buahnya itu kayak apa namanya yang asam stroberi atau yang rasanya asam, nanti bulu, iya, itu asam sekali, ya terus jenis jeruk, nanas, itu nggak cocok, tapi kasih sesuatu yang agak menunjukkan ini, agak mendinginkan. Misalnya alpukat itu ada apa namanya pendinginnya, ada pahitnya, di lapis sambalnya kan agak pahit, yang hijau itu, yang dalamnya agak agak manis, warnanya kuning, itu untuk melembutkan di lambung. Atau didinginkan sekalian makan timun. Jadi banyak sekali pilihan, tapi disesuaikan. Kalau lambungnya itu tipenya itu dan lapisannya putih, ya jangan dikasih buah-buahan yang banyak airnya, ya nanti tambah sakit. Tapi kasih sesuatu yang memberikan semangat, agak panas gitu. Iya, misalnya ada asam, ada pedes, itu penting. Jadi akar yang akan apa namanya? Agar masalah yang ada di dalam tubuh kita itu kan bisa terdiagnosa itu lewat lidah. Makanya lidah itu salah satu kunci paling gampang kita melihat kondisi kesehatan kita. Dalam lihat aja bercermin. Nanti ada penyembuhan dari lidah itu sendiri. Jadi ini sangat penting. Ini kalau kalian itu ingin menyembuhkan lidah itu kan terkait dengan posisi geraknya. Jadi kalau darahnya terkait dengan jantung, kelembapannya itu terkait dengan lambung, geraknya itu terkait dengan paru-paru, yaitu energi. Jadi ada 3 rangkaian. Akar lidah itu dikendalikan oleh ginjal. Sedangkan untuk sistem geraknya bisa mangkuk dan tidak bisa mangkuk, berarti kekakuan atau kelenturannya itu dikendalikan oleh liver. Jadi nanti kalau ada teman itu tidak bisa melet gitu ya, bilang aja itu jantungnya lemah. Kelemahan jantung itu karena asupan darah itu tidak sampai atau kurang. Dari mana? Dari liver. Ini kalau bisa merah banget gitu, merah itu gitu, itu jantungnya itu membara, tipis, darahnya itu encer, kualitas livernya itu agak kurang. Jadi kalau kalian ingin mengetahui masalah rohnya, jantung itu dikendalikan oleh ginjal. Jantung itu dikendalikan oleh ginjal. Jadi api jantung itu yang mengendalikan adalah kalau istilahnya ginjalin, energinya itu di ginjal. Hidup mati kita itu bukan habis tidaknya jantung, tapi habis tidaknya energi di ginjal. Itu yang sangat penting. Dan untuk melihat, ini kuncinya, kalau mau melihat kehidupan seseorang itu nanti jangkanya panjang atau tidak, itu terlihat di mana? Ginjalnya. Kualitas ini orang itu cepat pulih atau tidak, itu juga dilihat salah satunya dari ginjalnya dulu. Ada yang mengambil katanya itu di jantung, ya jantung itu mengendalikan ginjal. Jadi poin-poin penting ini harus kalian pahami. Kalau yang di sini ada sakit apapun, kalian jangan panik. Tonton, ya ditonton apa? Lidahnya. Nanti lidahnya dibilang ke ustaz, di foto, konsultasikan.
kalau belum sempat belajar. Jadi kalian itu kan sakitnya tahu sakitnya apa dan seterusnya. Nah dari lidah juga akan kelihatan apa kaitannya dengan kemarin sisi psikologisnya. Jadi kalau mau menguasai sisi psikologis seseorang itu ya lihat lidahnya selain kemana. Jadi diagnosanya nanti akan pas. Kalau kita mempelajari masalah lidah ini luar biasa. Dan ini dikasih kunci untuk menyembuhkan dan meregenerasi sel tubuh itu dari lidah. Yang perlu kalian praktekkan tanpa kalian itu mengetahui jenis penyakitnya. Nama penyakitnya nggak perlu tahu, tapi masalahnya gimana, tak kasih kunci. Untuk menyembuhkan diri kalian dan meregenerasi sel tubuh itu cukup dengan memperbaiki sistem di lidah. Caranya gimana? Kalian itu kan di sini itu belajar takwil, ya, baca Quran suruh takwil. Yang ini kan metode ini bisa kalian kembangkan. Kalau ini nggak ada yang makan, soalnya tidak ada yang bekerja sama. Makhluk huruf itu macam-macam kan, keluar kan. Yang paling depan apa? Yang ujung. Apa? Yang tipis. Jantung itu tipis. Semakin ke belakang itu semakin berat. Itu sama dengan posisi tubuh kita. Jantung paru itu di jiwa atas namanya, bagian atas. Empedu liver, limpa lambung itu bagian tengah. Kemudian yang belakang itu adalah usus, ginjal, reproduksi, sampai pangkal. Pangkal yang keluar dari pangkal apa? Buruan. Berarti nanti belajar kasih. Di situ kalau kalian ulang-ulang untuk penyakit tertentu dari huruf-huruf yang terkait dengan apa namanya topografi lidah organ itu bisa menyembuhkan. Makanya siapapun yang membaca Quran dengan pas dengan takdir itu mesti sehat selama psikologisnya tidak terganggu. Itu mesti sehat. Bahkan salah satu yang tidak busuk jasadnya itu adalah orang yang membaca Quran dan hafal Quran. Karena memang sistem tubuh kita itu sudah dibikin namanya dari semuanya dari Allah Subhanahu wa taala itu dibikin ada pertahanan pribadi, pertahanan dari dalam dan penyembuhan juga dari dalam. Salah satunya teknik penyembuhannya itu dari lidah. Jadi makhluk huruf ketika mengucapkan sesuatu, misalnya punya penyakit di paru-paru, sering mengulang kata-kata yang keluarnya dari area paru-paru, depan sendiri jantung, belakangnya paru-paru, belumnya wajah. Nanti ada huruf-huruf itu yang ketemu dengan langit-langit, ada yang ketemu dengan gigi samping. Ada? Belajar ini saja setiap waktu itu sudah sehat. Terus belajar hurufnya saja. Bahkan Rasulullah mengatakan sudah bahasa mau membaca satu huruf maka dia mendapatkan 10. Oke. Satu huruf. Gimana kalau itu diangkat? Dan nanti itu paling bagus itu ketika bisa diagnosa dari lidah dan merangkai hurufnya. Lorone sampo lambung menuju jantung. Huruf-huruf yang benar apa? Misalnya tengah lidah, la, depan, ujung,
menguatkan sisi lambung dan menguatkan menuju ke arah jantung. Kalau penyakit lambungnya itu dari jantung menuju lambung, dibalik dulunya. Bacanya gimana? Ini kalau sudah dipraktekkan luar biasa ya. Soalnya ketika saya memformulasikan metode ini, tak semua teman-teman nggak sanggup, karena nggak sanggup untuk diagnosanya, diagnosa lidahnya, bulat dadanya. Tapi secara bacaannya itu makhluk seluruhnya tepat gitu. Saya tuh pengen ada siapa yang bisa ngajari untuk keluarnya, kasih metode diagnosa lidahnya, nanti bisa menciptakan rangkaian penyembuhan dari kata. Ini ngomong di Quran kan, ya itu dirangkai nanti. Apalagi kalau nanti bisa mengambil itu dari potongan-potongan ayat atau ayat-ayat tertentu yang memang itu ada kata-kata yang semisal itu, bukan hanya ikrar maksudnya. Kalau kita kan maksudnya baca ikrar itu. Jadi penting sekali dengan lidah itu. Kita mau awet muda, mau regenerasi sel, baca Quran gitu. Intinya cuma itu aja. Pengen sehat, baca Quran, baca Quran. Maksud tinggal Al-Quran. Ketika membaca Quran dan jiwa itu sehat, darah itu bagus, cairan tubuh itu seimbang, sen itu kesadaran psikologis itu akan baik. Ketika akan baik, maka apapun yang akan kita katakan itu juga akan baik. Tapi kalau orang itu mungkin jauh dari Quran, jauh dari salah satunya sistem yang terbentuk dari ucapan-ucapan kesehatan dari Quran, ya akan beda, ucapannya akan beda sekali. Tata cara bicaranya juga akan beda. Kalau kalian itu di sini itu belajar takbir, tapi tidak mencerminkan dari bacaan dan kesehatan dari Quran, ya percuma. Maka ada yang salah di antara kalian. Salahnya di mana? Mungkin salah pola makan, salah pola tidur, salah pola pemikiran dan yang lainnya. Seseorang bisa terganggu kalau saya mendapatkan seseorang itu penyakit itu 51% itu spiritual, berapa persen psikologis, cuma fisik itu 10% atau berapa sama emosi sama pikirannya. Yang penting itu spiritual itu akan terganggu ketika sebagaimana kita bahas kemarin, terganggu dari pola makan, terganggu dari pola emosi. Jadi bagaimana kita memperbaikinya? Salah satu teknik untuk memperbaiki kualitas hidup kita, ya perbaiki mulai dari lisan kita, berkata yang baik dan mengucapkan sesuatu yang baik. Untuk secara fisiknya kita perbaiki itu dengan bacaan Quran. Tidak akan rugi. Nanti coba saja, misalnya punya sakit lambung, difokuskan untuk bacaan-bacaan seperti itu. Mulai dari dulu hijaiyahnya saja, nanti meningkat, nanti sampai ke bacaan Qurannya, itu dipahami nanti kok sembuh sendiri nanti. Karena apa? Sisi psikologisnya itu akan membantu ke sistem air meneng hati, pikirannya orang krusu, pikirannya dia nggak neko-neko, kan gitu. Ini memang seperti itu. Kalau masalah ya biasa baik, susah ya biasa, sangat biasa. Dan ini penting. Maka mulainya dari apa tadi? Lidah. Lidah dari apa? Baca Quran. Jadi yang pengen dari istilahnya mengurung lidah atau mengendalikan lidah ya baca Quran. Karena itu memang kuncinya. Siapa yang jauh dari Quran maka dia tidak bisa mengendalikan lidah. Siapa tidak memahami kata-kata atau mengeluarkannya itu dengan keterpaksaan, baca Quran itu enggak hanya mengejar target
ada yang sekarang ini kan banyak apa namanya, seperti tahun yang dulu itu banyak kelompok-kelompok atau grup-grup apa namanya yang one day jus, one day berapa jus itu. Saya kadang itu ya itu dipaksakan. Kenapa dipaksakan seperti itu? Kayak takjil deh. Baca Quran ya sudah seperti itu. Keikhlasan kita mau sehari ini kelasnya baru cuma 1 lembar sampai ya sudah, nggak usah dipaksakan untuk nanti akan ngambang. Karena dalam pikirannya yaitu mengejar target. Kalau di sini misalnya di target untuk yang besar itu targetnya 1 lembar, ya kadang itu dimaklumi kalau 1 lembar tidak selesai kasih hukuman berlembar. Bukan bercanda ya. Maksudnya kalau orang itu sudah mencintai sesuatu, maka apa yang dilakukan itu akan tampak ringan. Jadi karena kalau tidak mengikhlaskan pada apa yang dibacanya, terutama Quran, itu tidak akan membawa manfaat. Dalam artian perubahan sisi psikologis dan sisi fisiknya ya seperti itu aja. Tapi kalau memang betul itu, saya kan sudah mendapati pasien-pasien itu umurnya sudah di atas 80. Baca Quran itu masih jelas tanpa kacamata. Saya pakai kacamata kayak gitu. Itu kan apa? Dia membiasakan itu. Tidak ada takjil. Tapi tiap hari pegang Quran. Saya di atas 80 masih jalan. Keluarnya cuma apa? Capek. Saya ini keluarnya capek karena tadi saya cuma capek, pengen dipijat, pengen dibenahi aja. Tapi secara organ bagus. Jadi daya ingatnya itu luar biasa. Jadi minggu kemarin ketemu siapa lagi, pembicaraannya apa itu masih hafal. Dan salah satu yang mengikat ilmu itu adalah kebaikan dari jantung, termasuk apa? Dimulai dengan baca Quran. Masih baca Quran, apalagi hafal Quran. Ini catatan dengan tanda kutip itu ikhlas ya, dan mencintainya. Itu ilmu itu akan masuk gitu. Ilmu itu akan tidak akan hilang, tidak akan mundur. Karena kesadaran di jantung itu mengendalikan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Yaitu kesadarannya itu jantung mengendalikan limpa sama mengendalikan ginjal. Jadi penting sekali. Ini kita cukupkan atau kita lanjutkan? Ya, ya. Ya, oke, saya ingin tahu ya. Benar. Ada pertanyaan. Lidahnya itu retak-retak dan belas sejak kecil. Kira-kira gimana diagnosanya? Kalau secara umum, misalnya, karena kan retaknya itu kan di sisi atas tengah bawah, itu kan harus tahu, itu kan masuk ke organnya. Secara umum itu namanya defisiensi yin, kekurangan dingin atau panas kosong dari kecil. Kalau dari kecil berarti bisa karena makanannya. Makanan yang menyerang lambung itu tipenya adalah tipe kalau panas atau memang kurang sayur. Karena ada 2 penyebab. Kekurangan dingin itu karena panasnya itu terlalu menguap, atau memang dia dinginnya itu lebih banyak. Kalau panasnya menguap itu akan menjadi dingin di dalam dan itu akan menimbulkan retak. Kalau yang karena cuma sudah
ada dingin itu menyerang dingin terus jangka panjang akan berubah menjadi panas. Dan itu sudah timbul retaan. Jadi intinya defisiensi yin atau kekurangan dingin. Dikasih sesuatu yang mendinginkan, makanan sari sayur, buah. Bisa boleh enggak? Ada yang bisa boleh, ada yang tidak. Sebenarnya cenderung ya karena posisinya kekurangan dingin, berarti tubuhnya kan kering, kurus, gampang kurus, iya kurus. Tapi kurusnya karena apa? Ada dua tadi. Dia masalah sistem darah atau masalah sistem cairan tubuh. Jadi panasnya itu panasnya membara. Aslinya di dalam itu sangat dingin, walaupun dia kekurangan dingin. Kekurangan dingin tapi di dalam sangat dingin. Yang permukaan terlihat retak. Jadi kalau kita melihat tanah ini, tanah musim kering itu saja, itu retakan seperti itu. Di dalam itu masih mengandung misalnya tanahnya tanah tepung misalnya, enggak. Di dalam sana itu masih ada sisa dingin gitu. Tapi di atasnya cuma gas sama panas, artinya kekurangan. Kalau itu langsung dikasih dingin yang banyak tanpa diimbangi sesuatu yang panas juga, artinya makanan itu harus seimbang panas sama dingin. Itu tanahnya jadi tanah gembur, becek nanti, hancur malah merusak. Jadi bagaimana caranya ya total dengan sistem. Lagi enggak. Berarti kan kepo saya tuh bagian dalam kerja itu kayak mata apa bisa jadi gitu. Mata itu kan terkait dengan liver sama terkait dengan sistem aliran jantung. Jadi nanti kan terutama di livernya. Jadi posisi ke mata itu nanti disebabkan misalnya mainnya itu terlalu kelembapan di di livernya itu kan kelihatan sekali. Ini terlalu lembab, ini terlalu berdarah, akhirnya akan terhambat sistem jantungnya panas. Misalnya ada orang yang terkait tiba-tiba matanya itu pedes gitu. Maka dia terkait dengan apa? Aktivitas jantungnya itu akan naik, api jantungnya naik, darah di livernya itu terkena angin panas, itu kan bisa. Maka untuk menghilangkan itu kan bukan hanya dengan tetes mata, maka dikendalikan sistem jantungnya. Kita sebenarnya bisa untuk memperbaiki kualitas mata yang main plus dan yang main itu dari memperbaiki kualitas organ kita. Sebenarnya bisa. Kalau yang ini kan diperbaiki itu kan ya cuma telaten atau tidak gitu. Itu yang masalah itu kadang itu nggak telaten untuk memperbaiki baik itu yang terkena efek maupun penyebabnya. Karena semakin misalnya anak-anak ini begadang ini, misalnya terkena angin sering melalui itu pasti nggak akan lama pakai kacamata minus, karena itu kelembabannya akan menyerang ke liver, anginnya akan reda, ginjalnya tambah dingin, melimpa juga ke livernya. Efeknya ya pakai kacamata. Maka katarak itu misalnya sudah uzur tua dan sebenarnya kan banyak yang kena katarak. Itu kan lapisan. Nah, lapisan itu bentuk dari kelembaban di liver. Jadi ketika livernya kalau ingin itu cepat matang dan cepat melupas hilang dengan sendirinya, ya livernya sudah diperbaiki, bukan hanya dikasih tetes mata atau dioperasi. Biar nggak kambuh maksudnya. Kan ada kata kambuhan yang juga banyak. Kalau itu blokoan baik itu apa tandanya? Yang turun kok blokoan terus, blokoan tak blokoan. Sudah blokok. Mana?
namanya Baik. itu loh, logo itu loh. Baik. Hah? Baik. Iya, satu lagi. Lodon. Enggak tahu bahasanya. Lodon. Itu bentuk pengusahaan. Itu ada aktivitas tembak panas di gitu. Ya udah, kalau enggak ya tembak panas itu dikurangi. Kan bentuk air mata nanti akan bentuk seperti itu. Jadi posisi orang ini pasti ada tembak panasnya gitu. Entah nanti pengaruhnya ke usus besar atau pengaruh ke usus besar. Mesti gak pilih, kadang gak lancar, kadang sembeli, kadang macam-macam sampai berurus protein karena pucuk-pucuk anak kecil juga seperti itu. Jadi diperhatikan, insya Allah. Jadi kalau ke mata bisa didiagnosa atau tidak bergantung bersama jantung. Ada yang lain? Ya, materi lidah itu diagnosa lidah itu panjang. Maaf, kalau perlakuannya gimana nanti untuk satu dari itu? Gimana? Perlakuannya. Perlakuannya kalau untuk terapi ya dipijit di jalurnya. Kalau yang di jalan kan nanti disesuaikan kondisi lidahnya. Jadi hebatnya disesuaikan. Perlakuan itu. Iya, perlakuan. Jadi harus disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan nanti repot nanti balik. Kadang disesuaikan pun itu akan ada reaksi detox namanya, reaksi pembersihan. Walaupun obatnya itu sudah sama, sudah selaras, walaupun obatnya itu hanya suplemen, tapi tetap bisa detox. Orang minum madu aja bisa detox untuk kasus-kasus tertentu. Insya Allah seperti itu.